Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang tak terhingga, terutama nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita bisa melangkahkan kaki dari peraduan yang nyaman dan empuk gitu, menuju ke tempat yang dingin, keras, ya, demi untuk bersama-sama thalabul ilmi. Kemudian salawat serta salam marilah tetap kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap berada dalam barisan pendukung perjuangan beliau hingga akhir zaman dan mendapatkan syafaatnya kelak nanti di yaumil akhir. Dados kita pekan ini sudah memasuki ayat ke-27 nggih. Terus kapan rampungnya, Mas? Aja mikir rampungnya, sementing ngerti. Terus continue nggih. Istiqomah. Gusti Allah itu menghargai proses nggih. Enggak semata-mata hasil. Orang kayak bocah sekolah, sementing ngerapote laka abange nggih, cuman kemien. Sementing apik nilainya. Prosesnya mbuh, nurun kapan nyokok enggak boleh kata Gusti nggih. Jadi dalam Islam yang penting itu adalah prosesnya. Bagaimana kita dalam berusaha untuk selalu mendapatkan ilmu itu. Jadi ayat ke-27 ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Biasanya nang buri anan sing nyambung Allah ya. Tapi karena suaranya fals dari laka, usah. Yaitu alladzina niku nggih, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan. Jadi sudah bikin komitmen, bikin perjanjian dengan Allah. Orang-orang itu tiba-tiba memutuskan apa yang diperintahkan Allah itu untuk disambungkan dalam hal ini silaturahmi dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Humul khasirun, orang-orang yang rugi. Jadi orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang melanggar ketentuan agama. Baik orang kafir maupun ahli maksiat. Jadi dalam satu himpunan orang fasik niku. Lalu siapakah orang fasik yang dimaksudnya?
dalam pekan lalu ayat ke-26 Al-Baqarah itu disebutkan orang-orang fasik itu orang-orang yang makin disesatkan karena mereka menyepelekan atau menafsirkan sendiri ayat-ayat mengenai perumpamaan yang sepele seperti serangga ya, seperti nyamuk gitu. Di ayat 27 ini diperjelas sama Gusti Allah bahwa orang-orang yang fasik itu adalah orang-orang yang dengan gampangnya melanggar perjanjian dengan Allah yang telah jelas dan diteguhkan serta memutuskan apa-apa yang telah diperintahkan untuk menyambungnya. Ditambah lagi, orang-orang fasik itu pasti suka berbuat kerusakan di bumi. Mereka yang suka moyoki ayat-ayat yang isinya perumpamaan sepele-sepele itu serangga itu ya, nyamuk, laba-laba, semut, sapi, ada lagi gajah, rada gede. Nah, mereka itu makin disesatkan kok. Berbeda dengan orang yang beriman, makin merasa mendapatkan pelajaran dari tamsil ibarat yang diberikan Allah dalam ayat-ayatnya. Lalu apa saja sih perjanjian itu ya? Coba ini. Perjanjian dengan Allah itu telah atau ya memang Allah lakukan itu kepada manusia itu pada saat di alam ruh. Jadi ruh-ruh kita itu sebelum dihembuskan ataupun diinstal itu nih. Bayang saya kayak APK di HP gitu, diinstal. Jadi HP itu kalau belum ada Androidnya itu mati kan. Jadi ruhnya dimasukin situ. Jadi mulai hidup. Sebelum ditiupkan ke dalam ruh-ruh itu sudah melakukan perjanjian dengan Gusti Allah. Mereka ditanya, siapa Tuhanmu? Dan mereka menyatakan bahwa matur nuwun baik itu Tuhannya adalah Allah. Itu ada dalam surat Al-A'raf ayat 172. Allah mengambil kesaksian dari jiwa-jiwa manusia bahwa Dia adalah Tuhan mereka. Maka sebetulnya kita itu sudah beriman bahkan sebelum lahir. Cuma tentu saja nanti lingkunganlah yang akan mempengaruhi si jiwa itu kelak. Jadi kalau manusia lahir di lingkungannya orang yang soleh gitu kata si ibu bapak-bapak, maka anak itu juga manusia itu akan ngikut lingkungan pendidikan dari orang tuanya yang soleh itu menjadi orang yang soleh pula. Terus bagaimana dengan manusia yang lahir di ngapunten keluarga yang liberal gitu ya pasti dia akan ikut pendidikan keluarganya yang liberal tersebut, bebas gitu nggak ada aturan. Kalau keluarganya Nasrani pasti akan ikut ke Nasrani juga. Jadi itulah. Tapi dalam fitrahnya itu setiap jiwa itu pasti akan mencari pada Allah gitu, akan kembali kepada Allah. Mereka akan memikirkan sebetulnya. Secara bawah sadar mereka akan terpikir terus gitu. Cuma karena bentukan lingkungan ataupun pola pikirannya, jadi hal-hal seperti itu akan tertutupi. Masih berjanjian dengan Allah Selain
perjanjian yang Allah lakukan kepada jiwa-jiwa manusia sebelum mereka dilahirkan masih dalam alam ruh gitu. Jadi kita nggak tahu seperti apa itu alamnya. Apakah seperti ini ataukah terbang-terbang gitu. Perjanjian dengan Allah juga dilakukan kepada manusia melalui media, perantara utusannya. Allah mengirimkan utusan yang kita kenal sebagai Nabi dan Rasul. Ya. Nabi dan Rasul itu sudah dibekali dengan firman-firmannya, kemudian ada yang dibekali dengan kitab suci, ada juga dengan mukjizat gitu, supaya mengingatkan orang-orang itu, kaumnya, apa yang telah mereka buat perjanjian itu. Jadi setiap zaman itu ada Nabi dan Rasul, dan pada saat itulah mereka melakukan perjanjian kembali kepada Allah, melakukan ikrar kembali bahwa mereka beriman kepada Allah. Ya, tapi tetap aja gitu, begitu sang Nabi atau Rasul itu udah tidak ada, mereka berangsur-angsur kembali kepada kesesatan dan kefasikan tersebut, melupakan perjanjian yang sudah mereka perbuat itu. Kalau kita perjanjian itu kalimat syahadat kalau dulu zamannya Bani Israel, zaman Nabi Musa, begitu mereka meninggalkan Laut Merah dan masuk ke Bukit Tursinan niku mereka diangkat sumpah berjanji sama Allah itu di bawah gunung yang namanya Gunung Tua. Jadi bayangan saya itu si gunung itu diangkat sama Gusti Allah, grek gitu kan. Uyut-uyut katon kabeh, terus ngomongnya nangisor kabeh. Janji syahadat di bawah gunung. Gunung segeden-geden diangkat sama Gusti Allah. Ya. Supaya orang-orang Bani Israil itu dalam berjanji itu tidak main-main gitu. Tapi ya kita lihat kemudian mereka banyak melakukan pelanggaran kembali. Itulah perjanjian dengan Allah ya, mutlak nih. Nah, orang-orang fasik itu dengan mudah gitu loh. Las, gampang tobat. Oh, gampang sholat bengi, gampang lah. Sementing gue proyek tembus disit. Terus kok gampang nih duitnya oli kok bisa munggah haji. Nanti di rodo tinggal tobat, gampang kan. Bisa Allah ngerti lah. Ya nggak apa-apa lah tuh rakyat di Botone KB kan digusur-gusuri dengan harga murah tanahnya gitu kan. Nggak apa-apa, nanti tinggal tobat aja. Emang nasib mereka kurang bagus gitu kan. Nah, itulah banyak yang seperti itu. Kalau perjanjian dengan Allah aja dengan mudah dilanggar sebagaimana dengan perjanjian dengan sesama manusia tiang niku. Bapak ketinggal menawi mboten geser tapi ibu ya. Kalau sama Gusti Allah aja mudah dilanggar janjinya itu. Jadi kalau kita udah bersyahadat itu berarti kita udah mengakui bahwa Allah itu harus kita takuti. Allah mengawasi kita setiap saat. Lalu kalau kita mudahnya nyolong gitu kan, kalau mudahnya kita korupsi, kalau mudahnya kita ngubah peraturan sewenang-wenang gitu, kan berarti udah nggak takut lagi sama Gusti Allah tuh. Berarti perjanjian syahadatnya itu dipertanyakan gitu. Itu udah batal itu syahadatnya itu. Ya kan gampang, setiap tahiyat ada syahadatnya. Iya, boleh. Tapi kan itu berarti sudah dibikin untuk main-main gitu.
Nggih. Kalau sama Allah yang menciptakan alam semesta aja gampang dihianati, apalagi perjanjian dengan manusia. Gitu. Makanya kalau sumpah jabatan pejabat-pejabat itu melibatkan Allah gitu, dengan harapan pejabat yang dilantik itu takut. Harapannya seperti itu, takut menyimpang, takut melanggar, takut menyalahgunakan jabatannya gitu ya. Karena ada Tuhan di situ. Mereka disuruh bersumpah demi Tuhan, gitu. Demi Allah. Gitu. Ada yang kitabnya di atas kepala, ada yang kitabnya dipegang. Ya. Wah, kalau pas sumpah jabatan luar biasa itu, sakral sekali kan, semua diam itu kan, terharu, pokoknya gimana lah gitu. Tapi coba nggak berapa lama, 15 menit setelah acara itu udah khilaf. Loh, khilaf kok enak gitu, khilaf kok triliunan gitu ya. Jadi harapannya bagi Allah itu sebagai penjamin. Jadi rakyat, kamu tenang-tenang saja. Soalnya pemimpin kamu ini, pejabat yang akan mengelola negara ini, uang bangsa ini, itu ya diawasi sama Gusti Allah. Jadi tenang aja, sampai percaya aja gitu kan. Rupanya yang disumpah itu adalah orang fasik. Jadi mau demi Allah, mau demi kian gitu kan, seorang ngaruh gitu. Yes, nggak ngaruh gitu. Nah, macam-macam perjanjian sesama manusia itu ada ijab kabul pernikahan, ya. Terus ada lagi ijab kabul perdagangan, bisnis, perjanjian kerja. Pokoknya jenengan kalau udah 3 bulan nanti diterima sebagai karyawan tetap, nanti gajinya dinaikkan sekian, nggih. Masuknya jam 8 pagi, pulang jam 5 sore, nggih. Gitu. Rupanya masuknya jam 12. Ya itu berarti hati-hati, nih aku termasuk orang yang fasik, nggih. Udah nikah gitu kan, tapi isi keluyuran, tempat-tempatnya nggak jelas gitu. Itu melanggar itu perjanjian itu. Hati-hati loh. Ijab kabul itu kan disaksikan sama Gusti Allah. Nggak cuma saksi orang manusia aja, sama catatan dari KUA. Atau males, sebenarnya boleh mangan dewek, anak bocor rasa diwimin. Duit nafkah. Nah itu juga melanggar perjanjian. Kok bawa terus yang kena ya? Maaf. Terus niku, perdagangan juga kados niku nggih. Kalau udah janjine bayar, ya dibayar. Yang orang bisa membayar KP ya cicil, gitu nggih. Yang penting ada komitmen. Komitmennya itu bagaimana perdagangan itu. Terus kalau nimbang ya timbangannya kudu pas. Orang digeser sitik gitu kan. Terus titik tadi kurang seon misalkan. Ya tukunya tontonan lumayan loh, Bu. Dan ingat loh, itu mengurangi takaran itu termasuk perbuatan orang-orang yang fasik, karena berarti melanggar perjanjian dengan konsumen atau pembeli. Ya. Kita udah janji, mereka kan udah yakin, percaya kalau timbangan itu benar, sekilo ya 1000 gram gitu ya. Itu zaman dahulu ada satu umat, ya, satu kaum dibinasakan sama Gusti Allah gara-gara kelakuannya kalau bisnis kados niku. Nggih. Ngetos kaum Madian.
Kaum Madian itu kaumnya Nabi Syuaib nih. Nabi Syuaib itu mertuanya Nabi Musa. Nggih, mertuanya Nabi Musa, putune Nabi Lut. Jadi kayak gitulah. Nah, oke, Nabi Syuaib itu berdakwah itu nggak cuma mengingatkan supaya mereka mau beribadah kepada Allah gitu, tapi meluruskan kebiasaan mereka dalam berbisnis. Mereka bisnisnya curang, teman. Timbangan dikurangi, terus takaran dicengklong. Okay. Kalau bayar utang lagi angelen men. Coba. Itu sampai diratakan loh dari muka bumi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu mesti hati-hati loh. Zaman dahulu ada yang sampai diratakan loh. Satu kaum. Gak cuma satu kota nih, satu kaum. Mungkin satu kaum itu bisa aja satu provinsi nih. Jawa Tengah nih, sama Guslo diratakan. Nggak ada sisanya sama sekali. Ada yang bilang itu gempa, ada yang bilang itu angin, ada bilang itu hujan. Yang jelas kaum Madian habis rata gara-gara mereka diingatkan untuk berbisnis dengan jujur dan mengikuti perjanjian, taat pada perjanjian jual beli. Mereka tidak mau. Oke. Mereka termasuk orang-orang yang fasik. Makanya mereka orang-orang yang merugi. Dan mereka sudahlah gampang sekali melanggar perjanjian ya, baik dengan Allah atau sama manusia. Mereka itu juga dengan gampangnya memutuskan hubungan persaudaraan dengan sesama ya. Gara-gara poyok-poyokan gitu kan. Semula orang tak aku adik follow nemen gitu. Itu nggak boleh ya statusnya kok. Jadi kita harus menjaga pergaulan kita kepada saudara, kepada tetangga, kepada kerabat, sanak saudara, hanetolan. Ini adalah satu sangat mendasar, ya. Jadi dilarang memutuskan tali persaudaraan dan diwajibkan, dianjurkan untuk menyambung silaturahmi. Karena ini adalah satu dasar fundamental dari satu society, masyarakat, adalah persaudaraan yang kokoh. Karena kita yakin, kita hakul yakin bahwa Allah akan memelihara agamanya. Agama Islam itu akan dipelihara sama Gusti Allah. Tapi wong Islamnya belum tentu. Itu terpulang kepada bagaimana kita sendiri menjaga komunitas kita. Mungkin kita sekarang masih bisa berbangga hati ya, di Indonesia, di Nusantara ini kita adalah mayoritas. Jajal, sholat Jumat lumayan, sholat subuh pripun masjid. Lah itulah kualitas orang Islam gitu, yang betul-betul 5 waktu sholatnya berapa persen. Ada beberapa survei nggak sampai 30%, Bu, Pak, yang rajin sholat 5 waktu. Yang rajin ke masjid di bawah lagi 30%. Makanya yang bilang Islam itu mayoritas itu nggak betul, itu cuma di KTP doang. NIK-nya itu agama Islam. Tapi sewaktu-waktu dikasih jabatan ya, dikasih bojo ayu, dikasih wong ganteng itu, goyang, lokot nanti. Jadi nggak ada jaminan umat Islam di Indonesia itu akan tetap eksis nih. Salah satu contohnya adalah kerajaan Andalusia.
itu Bani Umayyah yang cabangnya Bani Umayyah di Spanyol. 750 tahun, Bu. Mereka berkuasa di Spanyol dan luar biasa majunya, luar biasa, Masya Allah. Mereka bikin masjid itu besarnya itu sekejambon Alhambra di kota Cordoba. Luas sekali, lebih dari 10.000 meter persegi. Sekejambon, orang sebeji wis, beji karo langon, saya cilik. Dan banyak ilmuwan dari situ. Ibnu Sina, Al-Kindi, itu dari Andalusia. Tapi gara-gara mereka kebanyakan orang fasik, mereka lupa kepada ajaran agama, dan mereka orang-orang Eropa itu dengan pinternya itu memasukkan budaya mereka ke orang-orang Muslim di Andalusia. Karena kerajaan Islam itu kan membebaskan, nggak memaksakan orang masuk ke Islam, gitu. Nah, mereka berbaur, kemudian ya biasalah dansa-dansi, minum-minuman, gitu kan, orang Eropa itu. Akhirnya mereka mulai rontok satu demi satu keimanannya, gitu kan. Akhirnya jadi kebanyakan orang fasik. Mereka mulai mikir, raja ini bisa kayak kue sih, aku juga bisa jadi raja. Akhirnya mereka bikin kerajaan-kerajaan kecil di Spanyol itu. Akhirnya mulai pecah-pecah dengan gampangnya orang Eropa, orang Prancis mengalahkan mereka. Dan kekalahannya itu sangat pedih. Kalau orang Islam menaklukkan satu wilayah, mereka yang hidup dihargai, apapun agamanya. Tapi kalau orang lain yang menaklukkan negara Muslim, sudah pasti. Kalau nggak mau convert, pindah agama, kamu harus pergi atau dibunuh. Habis dalam waktu nggak sampai 100 tahun, peradaban manusia yang dibina selama 750 tahun selesai. Nggak ada bau-baunya sama sekali di Spanyol sampai detik ini. Mengenaskan. Nah, itu bisa aja terjadi di Nusantara, di Indonesia. Nggak cuma Indonesia, Nusantara itu berarti sampai ada Singapura, ada Malaysia, Brunei, gitu. Kalau kita tetap santai, gitu, membiarkan orang-orang menjadi fasik. Makanya kita harus menjaga diri, dalam hal ini tetap mematuhi perjanjian dengan Allah dan perjanjian-perjanjian kita dengan manusia. Nah ini, kalau udah ngawur ya sekalian gitu loh, merusak mereka itu, orang-orang fasik. Ya, di bumi mereka selalu berbuat kerusakan. Udara dicemari, udah dibilang, udah ada perjanjian loh, ibu-ibu, bapak-bapak. Tahun 2020 itu karbon, penggunaan bahan bakar fosil itu harusnya dikurangi sekian persen. Apa yang terjadi? PLTU dibikin di mana-mana. Kemarin yang baru di Batang, ngetos itu berapa gigawatt nih, pasang situ, dan pakainya batu bara. Loh, kenapa sih nggak nurut itu loh? Ya karena banyak pejabat yang fasik. Mereka bisnis batu bara. Mereka punya lahan di Kalimantan, hutannya ditebang, kayunya dijual, solid duit ya. Lemahnya digeruk oleh batu bara. Terus maksa pemerintah untuk beli batu baranya. PLN udah teriak,
kita udah kelebihan daya. Oke. Kita udah kelebihan daya. Masyarakat hanya bisa beli sekian. Kita udah overproduksi. Yang namanya listrik itu nggak seperti beras. Kalau kita kelebihan panen, berasnya bisa kita simpen, nangis sore kasur apa-apa gitu kan. Cuman mihin. Nang lumbung gitu nggih. Nang dhuwur plafon. Ditaleni gitu ya. Kayak bawang juga digantung-gantungan. Kelebihan. Tapi kalau listrik lebih ya wassalam. Ya. Nah itu nggak didengerin, tetap bikin PLTU untuk supaya mereka pada cuan. Gitu. Makanya yang namanya ya PLN rugi terus karena noboki terus. Gitu. Nanti diusulkan ke DPR, ini PLN rugi terus, negara nggak kuat bayar subsidi dikurangi dong. Coba. Padahal rakyat bayar listrik cash ya. Beli token cash nih. Harus ngutang tuku token. Bayar meteran. Begitu telat meterannya dicabut ya. Nah, bunyi berisik. Nah, kados niku. Jadi demi kemakmuran orang-orang segelintir, rakyatnya yang diperes. Itulah pejabat-pejabat yang fasik. Dan ajibnya mereka tetap menjabat gitu, kepilih terus. Luar biasa nggih. Jadi laut dikotori, hutan dihancurkan, hewan dibinasakan, agama juga untuk jualan. Dapat kuota 200.000, 10.000 ini maring di. Jebule ana 10.000 buat dagang. Ratusan juta pokoknya mangkat nih. Luar biasa nih. Jadi itulah moral dan etika hanya wacana ya. Yang penting hawa nafsu. Ya. Nggih. Kadosnya nggak mungkin itu loh. Kadosnya Allah jenengan paling ngayal itu, lebay. Cobi lihat di berita. Nyata, Pak. Bu, nyata. Di depan mata kita ya. Terjadi sekarang ya. Jadi ya selama orang-orang fasik itu memimpin negeri ini ya makin hancur lama-lama gitu. Ya, nggak tahu, kita hanya bisa berdoa aja semoga kembali kepada orang-orang yang soleh yang memimpin. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Kalau wong dagang ya, sing ngarane rugi biasa nggih, Bu Ibu nggih. Arane dagang beras ujug-ujug regane mudhun. Ya wis rugi, ya, biasa. Besok jualan lagi. Pantang menyerah nggih. Nang pasar apa nang ndi gitu. Nang toko. Tapi kalau orang-orang rugi disebutkan dalam ayat Al-Qur'an oleh Allah, itu ruginya adalah absolut. Mutlak, nggak bisa bangkit lagi. Mereka betul-betul rugi sampai hina, gitu. Dan kehinaan ini selama-lamanya. Gitu. Ini ngetos nih, berarti tiang-tiang fasik niku sudah dapat tiket masuk pas ke neraka, karena mereka mengalami kehinaan dan kebinasaan selama-lamanya. Udah binasa, hidup lagi, binasa, hidup lagi, binasa, hidup lagi. Di neraka. Ya Allah bisa menang rupanya. Pripun Mbak Umi? Apakah masih harus diperpanjang lagi? Menikmati ya Allah. Malah ngerokna bumi.
Bukan sing mau wis sing ngudek kitok. Nggih, kados niku Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi ayat ke-27 ini mengenai orang-orang yang melupakan perjanjiannya dengan Allah, nggih, dan mereka memutuskan nggih silaturahmi. Matur nuwun, Mbak. Ya Allah. Abang yang mateng ya. Dan kalau sudah memutuskan silaturahmi, mereka pasti akan berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi contohnya banyak dan bisa cari sendiri, gampang ya. Ada di berita tiap hari. Kebayang mungkin zaman Nabi dulu ayat ini, itu contohnya apa Nabi? Dia, siapa ya contohnya ya? Wong apik-apik kabeh sih soleh. Tapi giliran di zaman kita, contohnya apa Mas? Wah, gembriyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.